Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini adalah terkait dengan Hussein Shihab yang sudah merajalela dan meresahkan di berbagai media, dan ini benar-benar keterlaluan orang ini. Dari berbagai media bahwa orang-orang Madura dianggap orang-orang radikal, dan bahkan semuanya menganggap bahwa orang Madura yang mengundang Ustadz Somad, dia sudah terafiliasi pada HTI dan sebagainya. Padahal hakikatnya itu bukan seperti itu. Mari kita baca komentar Hussein Shihab itu di Twitternya. Ini Husin Alwi atau Hussein Shihab, demo penolakan UAS bukan tidak ada, namun diupayakan demo tidak terjadi untuk meredam konflik antara kelompok di Sumeneb dan Masjid Nur Muhammadiyah ini yang mengundang residivis Sugi Nur untuk ceramah di masjidnya. Masjid Nur Muhammadiyah ini yang diduga berafiliasi dengan HTI FI. Husin Alwi ini atau Hussein Shihab ini sudah merajalela, dan bahkan dia mengupload bahwa Hussein Shihab menuding warga Sumeneb radikal yang hadiri ceramah Ustadz Abdus Somad. Dan bahkan ini ada capturean juga dari Hussein Shihab itu. Mari baca beritanya seperti apa. Hussein Shihab Alwi sebut UAS sesat dan radikal. Ketua Cyber Indonesia Habib Hussein Alwi Shihab membongkar tabiat buruk Ustadz Abdus Somad alias UAS. Menurut Habib Hussein Alwi Shihab, UAS berambisi ingin menguasai NKRI dengan mengampanyakan ajaran sesat dan radikal. Habib Hussein Alwi Shihab juga menuding jika UAS menjelma menjadi warga Nahdlatul Ulama NU saat khilafah dilarang oleh pemerintah. Habib Hussein Alwi Shihab juga menuding UAS mencari legitimasi dari warga Madura ketika dilarang oleh negara menjelma dari NU dan mencari legitimasi dari warga Madura dengan tabligh keliling ke pondok pesantren di Madura dan didukung oleh ex-HTI dan FI, ujar Habib Hussein Shihab itu. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Hussein Alwi Shihab saat mengomentari video singkat di Twitter. Dalam video tersebut, UAS terlihat berceramah di atas mimbar, diduga mengajak umat untuk mendukung konsep khilafah. Selain Habib Hussein Alwi Shihab, politisi Partai Solidaritas Indonesia PS itu Muhammad Guntur Romli diduga juga menyindir UAS. Guntur Romli menyebut seorang yang ingin mendirikan negara syariah justru liburannya ke Singapura untuk merayakan ulang tahun. Guntur Romli tidak menjelaskan detail menyinggung siapa, namun banyak warganet yang menduga jika cuitannya dibuat untuk UAS. Cuitan menohok Guntur Romli sontak saja jadi sorotan publik di media sosial Twitter hingga mendapatkan reaksi beragam dari warganet di jagat dunia maya. Konon ngakunya pengen negara syariah atau negara khilafah atau negara Islam, tapi liburannya pengen merayakan ultah ke Singapura, kata Guntur Romli di Twitternya. Dari pernyataan ini sudah jelas, bahkan di berbagai media dia melontarkan bahwa orang-orang Madura sudah berafiliasi terhadap ex-HTI dan lain sebagainya, dan dia menuding bahwa orang-orang Madura selama ini dianggap remeh, dianggap sebagai orang-orang yang berafiliasi terhadap khilafah, dan bahkan ini adalah ormas tertinggi seperti Muhammadiyah juga dituding hal seperti itu. Maka kemudian saya sebagai orang Madura mengutuk keras terhadap ungkapan-ungkapan atau statement-statement yang diungkapkan oleh Hussein Shihab ini. Dan ini adalah benar-benar orang yang tidak punya tahu diri terhadap Islam yang ada di Madura. Dan bahkan dia hanya berani mengungkapkan statement-statement itu di berbagai media. Bagi kami ini adalah kritikan keras terhadap Hussein Shihab. Orang menuding bahkan yang disebutkan tadi di awal beritanya bahwa dianggap sesat. Dan bahkan kalau Ustadz Abdus Somad dianggap sesat, bagaimana dengan Anda? Ini adalah sungguh-sungguh keterlaluan, dan Anda sudah menyesatkan orang-orang Madura punya pemikiran-pemikiran seperti itu. Dan ini tidak logis bagi bangsa kita sebagai generasi muda,
generasi masa depan. Masa berbicara hal seperti itu? Bolehlah Anda berpandangan politik, berpandangan dengan siapapun, berpandangan dengan partai-partai manapun. Tetapi kalau ungkapan yang membuat statement meresahkan orang-orang Madura dengan membawa habaib, ulama, agama, dan sekalipun dia menuding bahwa orang-orang Madura adalah sudah banyak berevelasi kepada ex-HTI atau khilafah. Dan ini benar-benar keterlaluan sekali, dan ini adalah mengutuk keras bahwa hal seperti ini tidak boleh diungkapkan dan tidak boleh dilanjutkan hal seperti ini. Kita harus tindak lanjuti. Pertama yang harus saya ungkapkan adalah orang-orang Madura, yang namanya orang Madura, yang saya katakan tadi, bahwa siapapun ustadznya, habaib, ulama, dia sangat dihormati. Dan jangan Anda hanya serta-merta Anda ngomong seenaknya bagi masyarakat Madura. Dan ini benar keterlaluan. Dan mohon kepada Husin Shihab, jangan sampai melakukan hal seperti ini, membuat statement, membuat gaduh tanpa ada pemberitaan yang benar. Anda mengatakan seperti ini, UAS ditolak, kemudian UAS berafiliasi HTI dan sebagainya, dan bahkan orang-orang Madura dituding sebagai mengikuti ex-HTI dan FI. Itu tidak benar. Anda benar-benar hoax memberikan berita-berita seperti ini. Oke, kita baca bagaimana komen-komennya yang ada di Twitter. Dari sini yang kemudian mayoritas pengurus masjid ini didominasi oleh oknum dari Muhammadiyah yang selalu membangun sentimen di kalangan Nahdiyin di Sumeneb. Mengundang UAS merupakan sebagai dari misi mereka. Saya juga menduga pelapor UAS keliling di Pondok Pesantren Madura itu berafiliasi dengan HTI FPI. Jangan sembarangan Anda ngomong ex-HTI dan FPI yang ada di Madura. Ini belum benar apa yang Anda katakan. Apakah di Sumeneb enggak ada yang menganut paham radikal? Ya, pasti ada. Semua tempat ada, bahkan di tempat mayoritas non-muslim juga ada radikalis. Apalagi di Sumeneb. Tapi apakah warga Sumeneb semua radikal? Itu yang bilang media abal-abal, bukan saya. Tapi apa UAS radikal ya? Dan ini bagi orang Sumeneb kita harus bergerak, apalagi Madura begitu. Orang-orang seperti ini harus kita diberikan pembelajaran begitu kan. Yang jadi problem saat ini di Indonesia, ustadz radikal tidak dapat ditindak secara hukum. Namun apabila ada bukti permulaan UAS dalam ceramahnya ada afiliasi dengan terorisme atau seperti contoh kasus Munarman dan Dr. Sunardi, UAS ada pasti diciduk oleh Densus 88. Kemudian banyak ini, kalau antum berani kenapa nggak turun langsung kuar-kuar di depan masjid itu? Bahkan antum segelintir teman antum menolak UAS, baru saya salut pada antum karena punya nyali di hadapan orang Madura. Sifat abang kayak komunis bang, makin lama ku tengok mengujar kebencian dan membenturkan ormas dengan argumen yang dikemas dalam bahasa praktis. Berbahaya sekali buat kaum awam. Ya, memang benar orang-orang ini seperti ini memberikan statement tanpa nyata, tanpa bukti nyata. Dan dia selalu memberikan hoax. Dan ini adalah sangat meresahkan sekali statement-statement seperti Husin Shihab ini. Pembenci Ustadz Abdul Somad anggap saja kaum komunis kafirun. Terpenting masyarakat tahu bahwa UAS emang ustadz radikal. Nih, akun. Lapor Pak. Akun ini bawa nama Muhammadiyah untuk menyerang dan memfitnah UAS. Bahkan juga membenturkan Muhammadiyah dengan NU. Sangat berbahaya sekali, difitnah keji ini bisa meruncingkan umat. Nah, apa yang saya katakan tadi bahwa Ustadz Abdul Somad itu sejak dulu itu adalah NU. Dia bukan ex-HTI, sudah mengklarifikasi beberapa kali. Dia bukan ex-khilafah dan sebagainya. Dia NU. Dan bahkan Husin Shihab membawa ormas-ormas Muhammadiyah, membawa ormas-ormas NU yang ada di Madura. Dan ini sangat meresahkan sekali statement-statement Husin Shihab ini. Dan bahkan saya katakan, dan disinilah yang kemudian orang-orang Madura kita harus bergerak, berjuang, kita harus melawan mereka di media-media sosial, terutama di akun Twitternya, dan bahkan memberikan statement.
kita hashtag tangkap Hussein Shihab, karena ini sungguh-sungguh keterlaluan bagi orang Madura. Dan saya katakan juga bagi kami adalah seperti UAS misalnya, Muhammadiyah dan sebagainya, dia bukan ex-HTI dan khilafah. Anda pikirannya kemana-mana begitu kan? Saya rasa statement Anda itu tidak rasional choice, tidak rasional untuk bermedia begitu kan? Kalau Anda benar-benar mengkritik ex-HTI, khilafah dan sebagainya, Anda harus imbang. Kritik pemerintah, kritik ormas itu baru imbang. Selama ini statement Anda, Hussein Shihab, itu hanya memberikan statement kepada ormas-ormas, kepada ustadz, kepada habaib dan ulama yang tidak sejalan dengan pemerintah. Indonesia itu negara demokrasi. Kita harus memilih antara oposisi dan koalisi. Dan ini tidak bisa dibenturkan harus ikut ini, harus ikut A dan B. Dan ini harus katakan dan harus pikirkan bersama. Kalau Anda siapapun yang tidak ikut pemerintah, maka dianggap sebagai khilafah, dianggap sebagai ex-HTI dan sebagainya. Di mana pemikiran Anda, statement Anda sebagai orang yang berbicara? Dan harus katakan, dan ini adalah pembohongan terbesar di negeri ini. Anda harus bertanggung jawab terhadap apa yang Anda lakukan dan harus meminta maaf kepada orang-orang Madura. Oke, mungkin itu kesimpulannya adalah orang Madura tidak sama sekali berafiliasi dengan ex-khilafah atau membentuk negara-negara syariah. Kita tetap NKRI harga mati, demokrasi yang kita anut sebagai sistem Indonesia, dan ini adalah salah satu jalan utama bahwa kita harus bersama-sama untuk masa depan demokrasi, perekonomian kita harus memperbaiki bersama. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam netizen, salam inspirasi bagi kita semua.